Indonesia darurat korupsi. Mungkin itulah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan kondisi Indonesia saat ini. Setiap kali melihat televisi, pasti saja ada berita yang isinya membahas kasus korupsi. Kasusnya bermacam-macam. Ada kasus korupsi tentang asuransi, ada kasus korupsi tentang P3SON, dan yang paling parah menurut saya adalah kasus korupsi tentang IKTP. Dan masih banyak lagi kasus-kasus korupsi di Indonesia. Dan kalau kita sebutin satu-satu, maka durasi video ini bakal lama. Oke, lanjut. Sampai banyaknya kasus korupsi di Indonesia. Indonesia pun memperoleh prestasi ke-85 dari 180 negara. Tapi tenang, angka IPK Indonesia dikabarkan membaik dari tahun ke tahun. Kita doakan saja semoga nilai IPK kita terus naik supaya kita menjadi negara terbersih ke-1 di dunia. Sekarang pertanyaan terbesar. Lantas bagaimana caranya agar negara kita bebas korupsi? Nah, salah satu upaya supaya negara kita bebas dari korupsi yaitu dengan cara menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada pelajar. Kenapa pelajar? Karena pelajar merupakan generasi penerus bangsa yang akan menjalankan negara kita suatu kelak nanti. Menurut saya, korupsi di Indonesia akan menghilang bila sejak saat kita pelajar, kita dibentuk karakter anti korupsi dengan cara menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Lalu, apa sajakah nilai-nilai anti korupsi itu? Nilai pertama adalah nilai kejujuran. Jujur merupakan salah satu nilai yang paling utama dalam anti korupsi. Karena tanpa kejujuran, seseorang tidak dapat mendapat kepercayaan dalam berbagai hal, termasuk dalam kehidupan sosial. Bagi seorang peserta didik, kejujuran sangat penting dan dapat diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademik, misalnya tidak mencontek, tidak melakukan plagiarisme, dan tidak memalsukan nilai. Untuk lebih luasnya, contoh kejujuran secara umum di masyarakat yaitu dengan selalu berkata jujur dalam menunaikan tugas dan kewajiban, misalnya sebagai seorang aparat penegak hukum ataupun sebagai masyarakat umum dengan membayar pajak. Hal kedua yaitu kepedulian. Peduli merupakan beberapa arti mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai hal yang berkembang di dalamnya. Nilai kepedulian sebagai peserta didik dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah maupun sosial, terhadap individu ataupun teman dalam kelompoknya. Hal ketiga yaitu kemandirian. Pada beberapa buku pelajaran dikatakan bahwa mandiri berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri. Artinya, tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Kemandirian dianggap sebagai salah satu hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena tanpa kemandirian, seseorang tidak akan mampu memimpin orang lain. Hal keempat yaitu kedisiplinan. Definisi dari kata disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan. Sebaliknya, untuk mengatur kehidupan manusia memerlukan hidup yang disiplin. Manfaat dari disiplin ialah seorang dapat mencapai tujuan dengan waktu yang lebih efisien. Kedisiplinan memiliki dampak yang sama dengan nilai-nilai anti korupsi lainnya, yaitu dapat menumbuhkan kepercayaan dari orang lain dalam berbagai hal. Kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan kepada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku, mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu, dan fokus pada pekerjaan. Yang kelima adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Seorang yang memiliki tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas dengan baik. Seorang dapat menunaikan tanggung jawabnya sekecil apapun itu dengan baik akan mendapat kepercayaan dari orang lain. Penerapan nilai tanggung jawab antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk belajar dengan sungguh-sungguh, lulus tepat waktu dengan nilai baik, mengerjakan tugas akademik dengan baik, menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan. Untuk yang keenam yaitu kerja keras. Kerja keras didasari dengan adanya kemampuan. Dalam kemampuan terkandung ketekatan, ketekunan, daya tahan, dan daya kerja. Pendirian, kebenaran, ketabahan, keteguhan, dan pantang mundur. Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil
sesuai target, akan tetapi bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan. Untuk yang ketujuh yaitu kesederhanaan. Gaya hidup merupakan suatu hal yang sangat penting bagi interaksi dengan masyarakat di sekitar. Dengan gaya hidup yang sederhana, manusia dibiasakan untuk tidak hidup boros, tidak sesuai dengan kemampuannya. Dengan gaya hidup yang sederhana, seseorang juga dibina untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya. Untuk yang kedelapan yaitu keberanian. Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani tanggung jawab, dan sebagainya. Keberanian sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan, dan keberanian akan semakin matang jika diiringi dengan keyakinan, serta keyakinan akan semakin kuat jika pengetahuannya juga kuat. Untuk poin ke-9 yaitu keadilan. Adil merupakan sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak. Keadilan dari sudut pandang bangsa Indonesia disebut juga keadilan sosial. Secara jelas dicantumkan dalam Pancasila kedua dan kelima. Keadilan adalah penilaian dengan pengetahuan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak profesional dan tidak melanggar hukum. Keadilan berikatan erat dengan hak. Dalam konsepsi bangsa Indonesia, hak tidak dapat dipisahkan dalam kewajiban. Dalam konteks pembangunan bangsa Indonesia, keadilan tidak bersifat sektoral tetapi meliputi ideologi. Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.